Yo, selamat siang di podcast Basa Basi, Bahas Santai bareng Seniman. Pada siang hari ini, saya mendatangi sebuah tamu istimewa di dekat rumah. Dia adalah sebuah tato artis yang sudah terkemuka di belahan dunia dan benua ini. Kita perkenalkan dan tampiling Eong Tato. Halo, nama saya Eong. Halo. Sarang Eong. Oke, Yong, damang Yong. Alhamdulillah, brother. Kumaha sehat? Alhamdulillah, baru sehat. Ini udah sekian lama saya Naon? sakit. Nah, bet gering. Ya karena lo bating gawe. Anjir, hard worknya. Aduh. Ade, euy. Yong, sibuk-sibuk naon enak Yong? Ayana nya sibuk biasa we desain tato gitulah ayana mah. Udah geus paling di tato hungkul udah. Piercing. Piercing sekarang udah nggak ada. Tuh. Dulu ada lah mantan istri yang suka nindik-nindik. Ngebantu. Kalau sekarang udah males ya, jadi udah aja lah gitu. Nggak usah diadain gitu. Oh. Gitu. Gini nih, saya tuh penasaran Yong, apa sih awal mula ketertarikan dengan seni bertato itu dari mana? Sebetulnya nggak tertarik sih awalnya mah. Aduh, iya. Cuman kok bisa nggak tertarik? Karena di sebuah pergaulannya dulu band-bandan jeung barudak gitulah banyakan. Taratoan tah. Urang keur leutikna SMP eta mah. Urang ge SMP. Oke, aman. Nah, SMP barudak teh taratoan ningali. Tato di saha euy? Kitu barudak teh aya nembongkeun ka tato artis nu ngaranna saha si Pian lah. Misalkan Pian, yang ya di Cimahi mah kece mah si Pian lah. Geus lah eta teh lewat. Masa-masa berlalu orang teh kan keluar sekolah ya penganggurannya. Nangan gawe tadi nama ka Mas Apit Posen Airbrush. Oh iya. Itu si Mas Apit. Hayang ngecat tadi nama naon hayang diajar airbrush segala rupa. Epak teh geus maneh mah nato cenah. Orang bingung didinya. Belum ada basic. Ya belum ada lah, kita nggak tahu sejauh ini tato itu waktu itu seperti apa gitu. Bingung dari situ. Nah, setelah udahlah dari beberapa hari, ternyata benar si Mas Apit Posen Airbrush itu merealisasikan beli alat-alat tato dengan komplitnya dengan tinta segala macam. Bingung lah, makin bingung. Itu gitu. daerah mana itu dulu? Daerah Kolmas, Kolonel Masturi ini Cimahi ini. Oh, daerah Kolmas. Nah, mau nggak mau lah kita sudah tersedia alokasi alat-alat udah ada, ya mau nggak mau terjun lah gitu. Sebetulnya nggak tertarik sama tato tuh, cuman lihat pertamanya ya nggak tertarik lah, nggak niat jadi tato artis. Yang menjadikan saya tato artis ya saya yang paling berjasa ya Mas Apit ini dari Posen Airbrush. Belajar tato. Nah, sampai sekian belajar tiba-tiba penasaran, wah orang kieu-kieu wae perkembangan. Nah, larilah saya ke komunitas tato di Bandung, namanya Paguyuban Tato Bandung tuh. Nah, saya bergaul lah sama mereka, curi-curi ilmu, sharing-sharing ilmu lah, sharing-sharing gitu. Nah, sedemikian ya alhamdulillah saya bisa hidup dari sini. Mantap, gitu. Jadi bisa jadi mata pencaharian juga ya bertato. Ya lumayan lah ya. Itu susah ting lah. Buat makan sama beli Ferrari mah aman lah ya. Aman lah 2 biji. Yang imah di kebon. Ya gitulah cerita nama sebenarnya mah cerita singkatnya kan gitu. Kalau nggak salah kan dulu kan di Kolmas dekat itunya apa? Distronya si Mas Barus ya? Betul. Itu yang sempat bikin studio juga, itu yang punyanya Mas Apit itu. Nah, saya tuh belum bisa apa-apa udah dibikinnya studio sama Mas Apit. Oh. Nah, kan bingung tuh. Terkejut. Wow gitu. Nah, setelah itu ya udah saya mau nggak mau saya harus belajar. Nah, dulu mah YouTube. Di YouTube belajarnya lihatnya. Ngan make kuota nih ngan dawuh wifi barat mah. Iya, kencang beak. Geus we eta mah. Tebaleg lah pokokna mah itu penting orang hayang nyaho hasilna kumaha gitu. Terus hari
korban-korban tato saha wae? Wah, banyak. Korban-korban maksudnya ye eksperimen cenah. Banyak lah. Dulu di pasar antri kan banyak preman. Saya gambarin. Nah, dari situ saya awal mula ketertarikan. Oh, ternyata agak bagus juga nih. Nah, dari situ aku tertarik, aku mau belajar, aku pengen bagus gitu. Pengen Nah, lebih. lebih. Nah, jadi mau istilah nama kita kecanduan seni itu dari iseng-iseng di preman pasar antri di Garawan ka Kolmas. Itu mah gitu. Gitu. Jadi, Bro, kudu bermotivasi dalam hal apapun, dalam segi seni tato juga harus punya motivasi ya. Betul. Biar hasilnya juga nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Nah, Gitu. yang namanya seni mah belajar terus kan. Belajar terus nggak sampai akhir tua nanti. Akhir tua belajar terus. Terus kan pakai apa sih? Kulit-kulitan eta. Oh, dulu nggak ada. Dulu nggak ada, langsung ke manusia tanpa termal. Oh. Dari ku spidol kitu heula nya. Nah, teu termal juga ayeuna kan cetak dulu, tempel jadi tinggal ikutin. Dulu nggak ada. Freehand aja. Freehand. Anjir, sih pakai insting gimana. Kudu bisa ngegambar. Kalau zaman sekarang sih kalau misalnya buat tato lebih mudah lah. Lebih mudah dari printer juga udah ada yang ngehasilin untuk thermal itu udah langsung tempel gitu sekarang. Jadi lebih mudah ya sekarang? Lebih mudah. Alat-alat juga kan lebih canggih lah, wireless sekarang kan. Oh, jadi ingat dulu pertama ditato pasti pakai apa sih? Mesin coil. Mesin coil. Yang nu gandeng nih kan. Terus si tintana. Nah, eta aya nama lebih higienis, lebih praktis. Nah, karena emang waktu di Paguyuban Tato Bandung itu saya dibelajar bukan sekedar hanya untuk nato nih, SOP pengerjaan kebersihan juga ada tuh. Ada gitu. Terus juga dokter dah. Iya sih, kan pakai sarung tangan. Terus betul, dulu orang anjing teu make sarung tangan, hajar we gitu nya da. Tertenyaho eta teh urang teh kan urusan ajeng getih medis lah eta nya. Punya kesehatan ya? Kesehatan kan. Nah, dari Paguyuban Tato Bandung saya lebih berkembang dari SOP-nya juga gitu. Bukan sekedar dari gambar lah gitu. Guys, dulu saya pernah ya ditato 1 jarum dipakai buat 3 orang gitu. Betul, itu betul. Dulu ya, betul. pernah ngalamin kan? Ya, betul. 1 jarum sampai jarumnya mintul terus we disikat. Betul. Aduh, itu rasanya. Ya kan kalau dulu walaupun 1 jarum buat rame-rame karena dulu belum ada penyakit HIV tuh. Ada, cuman belum nyampe. Ada bukan orang-orangnya dulu sehat. Sehat semua. Nah, semenjak perkembangan zaman orang-orangnya amburadul. Nah, ternyata pemakaian 1 jarum untuk ramai-ramai itu menimbulkan HIV. Nah, HIV itu bukan dari seks saja, bukan. Dari jarum yang nusuk ke kulit berdarah, darahnya campur-campur itu bisa menjadi HIV. Nah, saya belajar di Tato Bandung itu supaya ini higienisnya seperti ini. Semuanya harus 1 kali pakai, itu real. Semuanya 1 kali pakai dan dibuang. Iya, untuk kehigienisan dan kesehatan. Betul. Yang ditatonya juga ya. Betul, itu pastilah itu. Pasti. Biar konsumennya nggak kenapa-napa itu. Ya, enak ginilah, enak misalnya tato butut mah nomor 2 lah gitu. Tapi kan kesehatan mah nomor pertama meureun gitu. Nu kahiji ya. Tahu guys. Enak. Gambar misalnya alus tapi teu higienis kan percuma gitu. Tato kan. alus, tenyaho isukna gering. Wah, nah model gitu. Ripuh bray. Nah, kita di tato ini kalau zaman sekarang ya dikhususkan dari SOP kebersihannya dulu daripada gambarnya dulu. Makanya kan lebih bahaya kan. SOP emang lebih penting sih. Iya. SOP lebih penting itu. Jadi mungkin tato artis sekarang udah nggak kayak dulu lah. Nggak ada lah mungkin. Udah nggak ada lah. Sekarang mereka udah tahu lah harus penggunaan sarung tangan. Udah tahu lah gitu. Udah tahu. Tapi pernah nato ke rumah-rumah kan biasanya kan ini punya studio nih. Iya. Dulu pernah ke rumah-rumah atau sini ke rumah tato ya orang. Banyak sampai gitu. masih di studio juga masih banyak untuk seperti itu. Cuman meureun nyapunten budgetna leuwih gitu dah. Orang teh kudu ngingki gitu kan. Buat ongkos bensin ya. Kalau di studio mah bisalah kita nego-nego gitu. Tapi kalau misalnya kita emang paling jauh kemana itu?
Saya ke Sumatera aja udah pernah. Anjay, ngeri euy. Tuh, dari NATO bisa jalan-jalan ya. Sumatera Kerja Lombok. sambil main itu real. It's Ya real. kalau di tato sih sebenarnya kebanyakan main daripada kerjanya gitu. Kerjanya 5 jam, mainnya aja seharian, bisa 5 hari gitu kan. Gitu. 5 hari. Mumpung jauh sih. Ya, paling jauh-jauh Jakarta, Tangerang, Lombok, Batam. Oh yes, jos. Heeh. Melanglang buana dari pertatoannya. Nah, ya nato nama ada sebenarnya gini nih. Misalnya kita ke Batam nih ada berapa orang misalnya. Kalau 1 orang mah kita nggak mau lah. Tanggung lah ya. Tanggungnya. Minimal 3, 5 gitu. 5 tah. Jadi kan kerasa. Baru naik gitu. Nah, gawean teh 5 poe kan. Jalan-jalannya 2 minggu gitu. Biasanya gitu. Tuh, itu trik-triknya seperti itu. Nah sebenarnya di tato mah ulin sih sebenarnya mah. Ulin da gawean nama sakedeung gitu. Cuman bisa menghasilkan ya. Kalau menghasilkan mah ya alhamdulillah lah saya juga hirup gitu. Sampai saat ini gitu. Survive. Apalagi di zaman sekarang. Ya, Aduh. kan dulu tuh saya pikirnya anjir orang teh hayang gawe ya da kumaha geus keluar sekolah pengangguran ya. Ternyata memang di tato teh hirup nih. Dulu sempat ini apa mun cek paribahasana mah don dengan da sahan udah kenato atau aya anyar mah gitunya. Tapi dah dileukeunnan ya alhamdulillah nepikeun ka boga budak gitu. Oh, yang teh punya budak? Punya. Sugante. Di mana-mana. Di mana-mana di picinan sawarenya. Di mana-mana picinan saware. Jadi cak-cak loba. Jadi cak-cak. Picinan KWC aja. Ayo. Yong, selain bertato, Yup. pernah mengikuti komunitas band-band kayak gitu? Oh iya, sebelum saya terjun di tato kan saya bilang, saya di dunia band dulu, band underground dulu, underground. Band apaan dulu nih? Death metal. Anjing, ngeri. Wah. Terus? Death metal dulu. Sebagai apa? Saya sebagai vokalis ya. Anjir. Nah, semenjak saat itu di band-band tidak berkembang, ya kan, tahu sendiri lah ya. Enggak tahu, belum pernah nggak tahu. Saya survive-nya gimana nih, gitu kan. Cari-cari kerja. Nah, ya sampai akhirnya ketemu Mas Apip ini, gitu. Iya, benar, sama Mas Apip. Soalnya kan dalam dunia band sama tato itu berdampingan lah, berdampingan. Karena fashionnya memang ditato lah dulu ya. Fashionnya ditato. Pas pertama ditato sakit nggak? Aduh, saya tuh ditato tuh umur kelas 2 SMP. Anjir, bad boy, anak Natska. Untuk anak-anak. Karena memang dulu bukan saya ingin jadi tato artis, dulu saya memang suka gambar. Nah, ada mungkin salah satu teman saya di Jalan Budi, rumahnya Igun tuh. Saya temboknya kan dicoret-coret. Banyak tembok batur. Di si Igun ke Bareto ke bobogohan teh jeung si Not. Tulisan Igun lope Not gitu. Ajay. Nepikeun ka aing teu nyangka nepikeun ka jadi tukang tato gitu kan. Teu nyangka we. Saya juga pernah nyirikan kamu Eyong tato ternyata menjadi kenyataan. Ya, betul. Kamu dulu waktu aku ya sekitar SMA-an ya. Tato gue sakieu. SMA teh. Wah si mah Eyong tato disirikan. Benar jadi tukang tato. Jir, omongan Aldot kudu mah Eyong insinyur. Boleh jadi insinyurnya. Tapi insinyur teu payu ge deuk naon. Ya geus lah, udah ngahasilkeun pokoknya. Aya urang mah aya nama nyabut untuk makan aja, sekedar makan aja mah. Adalah gitu. Sekedar makan, bikin rumah di Setra Duta aman lahnya. Ini di Kota Baru juga satu kan? Oh, satu. Aduh. Mau dong aku juga panganjukin. Tapi dinya yang tato mah tapi teh nya mun misalnya ada artis-artis nu lebih besar juga banyak. Memang rumahnya bagus-bagus juga gitu. Iya, tergantung nasib juga ya. Betul. Ya bukan nasib sih, karya yang menentukan. Ketang karya. Soalnya ya banyak teman-teman juga yang bagus itulah. Betul, teman-teman kita, tapi yang bagus itu tidak bisa hidup di Cimahi. Karena lantaran sahan udah kemayar. Kalau keluar dari zona nyaman, bisa. Nah, kalau saya pribadi, saya mah nggak mau jauh-jauh lah dari kota sendiri. Nu penting, orang aya gaweun gitu. Nah, jadi saya ngambilnya market
Barudak. Market Cimahi aja lah. Maksudnya keinginan gambarnya kan nggak se apa se Mengglobal. ekstrim yang di teman-teman yang di Bali lah. Gitu kan ekstrim lah gitu gambarnya. Kalau di kita mah enggak lah. Oh Cuman iya. fine line, old school, oriental. Jadi masih aman. Cuman ya masalahnya kita tuh kalau di Cimahi itu tidak akan berkembang seperti teman-teman yang lain karena mereka mengerjakannya kan yang dahsyat-dahsyat tuh. Karya-karyanya dahsyat-dahsyat, ada tantangannya lah gitu. Kalau di Cimahi ya gitu-gitu doang. Jadi nggak ada tantangannya. Ngerti. Tapi selama mentato yang paling berkesan itu mentato siapa tuh? Yang paling berkesan mah Batur atau ada sih paling antik lah. Umuran dia kolonel. Waduh, asli? Serius. Dia kolonel tuh mau ditato tuh dari dia pendidikan sampai dia pensiun, dia mau ditato tuh nunggu pensiun dulu. Waduh, Nah, setelah dia pensiun dia cepat-cepat ke sini. pengen tato? Tato dan penuh. Cita-cita dia tuh cuma ditato aja, cuman dia terikat sama dinas kan, gak boleh tato. Apalagi seorang kolonel lah. Jadi Pas dia panutan masyarakatnya, kan, ya. Kolonel kan lumayan pangkatnya gitu. Dan dia udah beres mentato, beres pensiun baru dia ditato. Betul, itu umuran sekitarnya kalau perwira kan tua-tua ya. 50 plus ada? 55. Wih, 55 tahun. mengerikan. Itu pengalaman unik. Ya Mr. karena Eong. nggak dipungkiri juga kan daerah Cimahi itu militer semua kan? Iya, Betul kan? iya, Ya, daerah mungkin militer. anu ngaliwat kabita meureun gitu, meureun. Bisa Bisa jadi jadi. Cuman keinginan yang terpendam. nah, iya cuman karena ya ikatan dinas dia nggak bisa bertato mungkin. Nah, setelah pensiun, Baru hari itu pensiun dia ke sini. Ngabisin duit pensiunnya di sini. anjir. Kalau itu buat apa sih? Harga itu per meter, per senti, per meter aja. Per kubik. Per kubik. Per gimana itu? Per jam? Apa per mili? Kalau saya sih Atau per desain? Tergantung kerumitan. kalau saya sih tergantung kerumitan. Mm. Tergantung kerumitan itu mungkin kecil juga mahal. Jadi hitungannya gini aja lah. Kalau per jam, misalnya ini nih tato ini kira-kira berapa jam nih? 2 jam. Nah kita hargain 2 jam itu. Kalau main jam. Ya. Tapi kalau main sistem gambar, saya lihatnya kerumitan. Jadi yang mah ngambilnya, oh lihat kerumitannya segini, misal, oh segini, 1 juta misal. Ayeuna nu laleutikkeun jalimet leuwih jalimet. Misalkan 1 juta, tapi waktunya lebih dari 2 jam, 3 jam, tapi 1 juta beres lah pokoknya. Betul. Ya kalau 1 Jadi juta negotiate mah, aja lah 1 gitu. juta mah hitungannya 2 jam lah. 2 jam waktunya 2 jam. Orang diajarkeun tato lah. Urang mah geus deuk pensiun. Tato iya, tato bodohan. Orang teh ayeuna teh hayang muka Naon? grosir. Anjay. Cita-cita anu ieu na anu meleset deui wae nu ku urang teu nyaho apa akan dilakukan gitu. Kayak tato kan awalnya tidak tertarik, cuman dijebrusin aja gitu kan. Ketidaksengajaan, keterusan, keenakan. Nah, gitu karena kita waktu belajar juga di tato mah menang duit ya. Batur teh, nato teh, ieu jang rokok. Awal mula nato teh dibere 50.000. Nah, udah orang mah gratis tapi mere rokona, mere duitna. Ka matakna anjing ngeunaheun kieu ya, gitu kan. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah lah gitu. Dan pengen ganti haluan ya. Karena saya gini, Planning. di tato tuh kan sebetulnya kalau kita lebih tua tuh sebetulnya lebih bagus ya. Karena pengalamannya lebih banyak. Jam terbang lah ya. Ya, tapi kondisi badan kita nggak sesuai. Kayak mata udah apa kurang. Kayak misalnya fisik udah kurang. Nah itu mengganggu stabilitas pada gambar juga. Gitu. Makanya ya mudah-mudahan aja lah nanti di umur 45 udah harus punya grosir lah. Gitu. Amin lah. Amin. Jadi cita-cita next
mempunyai toko grosir sendiri. Ya, karena memang kerjanya memang santai kan. Santai. Ya, santai. Kalau misalnya Dan ukat takut kajian ngamuruhkeun. gitu. Udah ayeuna amun ditato teh udah seiring waktu kita makin tua makin lemas, pikiran makin mumet kan gitu. Ya sih. Harus full konsentrasi mentatonya. Betul. Lamun misalkan teu konsentrasi kan kamana wae sok jadi hasil nage Nya, komo mun loba hutang, Wah. nato teh geus moal balik. mood mudanya loh. Wah, Komo moodna jelek mah. Can- Isuk deui lah gitu. can aya kolektor lagi. Wah, eta geus moal balik gitu. Kajen diisuk deuykeun we gitu. Oh, itu mah kayak kejadian temen gua nih, Moti namanya. Kayak gitu tuh. Nah, teh kudu bener-bener kieu ya, mood teh kudu pasnya. Tapi sudah seiringna ayeuna tato teh jadi industri nya. Di segala kondisi apapun anjing daek teh daek gawean. Udah mikirnya kan beasnya. Kudu ngebul pokoknya. Gitu udah asupna ayeuna mah geus lain seni sih sebenarnya lah. Nu penting Ngejo. gitu kan. Sikat-sikat gitu kan. Kalau dulu seniman memang sebenarnya senimannya nungguan hayangna gambar kumaha manehna kan. Tapi di urang mah kan teu ditato mah. Gambar kumaha customer. Nya, aku mau customer orang yang gambar jika kieu gitu kan. Paling dikembangkeun lah ku urang-urang teh gitu nya dikembangkeun. Matakna lieur sebenarnya dunia tato teh mikir ya botak sih teh. Nah, Nya titah nato ditagih hutang, wah geus moal balik. ripuh oge nya. Teu jadi Orang mendingan kayaknya jadi rentenir ya. Pan kieu ya. Lah gitu matakna da ayeuna nyawa tempat kieu pasti urang nganjuk heula meureun modal teh heueuh kabang ya urang nganjuk gitu sampai ayeuna teh sabaraha tahun nya teh aya 5 tahun nya. Meureun kan orang pura-pura teu apal, Om. Oh nya. Oke. Nah 5 tahun itu nya kadang-kadang kan tiap tahun teh urang teh tidak menghasilkan lain tidak menghasilkannya jadi yang nutupan teh kadang anjir sok kurang ya gitu. Biasa nganjuk heula gitu kan. Kehidupan ya. Nah, ayeuna ditato nu ngaranna seni mah moal aya unggal poe. Tapi sakalina ayanya lumayan gitu. Lumayan, Dan tato teh kan ya jajanan seumur hidup lah. Iya, betul. Jajanan awet itu. Nya awet. Awet eta mah pikeun ka cacing ge beak nama. Sampai ke liang kubur ya. Cacing beak nama. Nya enak sebenarnya di tato teh lain mahal sebenarnya mah. Cuman naonnya urang teh lain ngahargakeun teh nya lain mahal. Eta mah sebenarnya gawean eta teh urang teh resep ngan bonusna urang lah gitu. Gitu. Jadi lain mahal eta teh emang seumur hidup kan. Ya seumur hidup jajanan seumur hidup itu. Gitu. Matakan nya aya nu loba ngomong mahal naon nya cek urang mah amun hayang murah mah tong ulina di seni bener teu gitu. Seni mana naon ge meureun mahal meureun. Nya seni lumayan lah. Nya Lumayan itu. Ya ini untuk beberapa orang mah nya hayang tapi Kaji nabung lah heula lah. Nah, mending gitu bener. Ya. Jadi kieu ya. Sebetulnya ya nominal itu mempengaruhi karya loh. Asli. Nominal mempengaruhi karya karena naon? Iya gambar misal. Gambar A. Iya dinominalkeun 2 juta, iya dinominalkeun 1 juta pasti hasilnya beda. Betul. Padahal sarua-ruakeun gambarna gitu. Aya kadang-kadang nu kieu nya. Kieu mun hayang ieu sabaraha 2 juta customer teh nya. Urang hayang 3 juta tapi nu alus. Loba nu kitu. Eta nu ngarti gitu, nu ngarti. Loba nu ngarti. Amun misalnya nu teu ngarti mah ini mahal cenah. Aduh gitu. Nego. Nya sebenarnya mah Hasilnya mah aing. di Cimahi mah memang Pasarannya enggak ya segitu. lah, tahu sendirilah ya. Sebagai tato artis ya. Bagian tubuh nu yang agak susah ditato itu sebelah mana sih? Menurut kamu gimana? Ribs lah, ini ribs gini. Emang jadi rada hese ya. Soalnya kerja samana jeung klien gitu kan getek jeung nyeri gitu. Emang sensitif ya di sini ya? Iya. Oh. Nah, jadi kerja sama teh bukan kita hungkul yang kerja tapi sama klien juga harus kerja sama nahan getek kena. Getek, sakit bisa ditahan. Getek mah gitu, kadang gitu kan. Iya keceletot ya. Tadi ribs itu getek sebenarnya. Tapi itu ada misalkan pakai naon sih?
tisu basah teh naon? Tisu magic eta baal moal. Baal. Beneran eta? Cuman lain parantina gitu. Padahal da aya Kan kuat bener jadi rada baal gitu. Baal, tapi aya parantina. Aya mah geus zaman aya mah geus dimudahkeun kitunya. Aya gampang lah ledokeun anu di apotek aya di mun misalnya khusus misalnya ka tukang supplier tato aya. Jadi untuk mengurangi rasa sakit gitunya. Mengurangi rasa kan? sakit cuman sedikit 30%. Nguranginya nggak sampai 50% enggak. 30% cuma lumayan lah. Lumayan lah. Daripada polosan teuing langsung wah. Ya, betul. Da ayeuna mah ada kenaon sih namanya nu eueuh gitu nepikeun ka bareto ditato mah kudu nyeri gitu. Ayeuna mah kan dibius ge aya ku dokter. Aya dibius ku dokter oge. Jadi leuwih ngeunah enak mun bung nyeri nya modal lah sekitaran 5 sampai 10 juta untuk bius total. Jadi hudang teh nyaho pinu gitu. Anjir. Tapi langsung nyeri awak jigana euy. Ya jeung dokter pasti beli bare deui obat lah. Heeh nya. Nya matak 10 jutaan ge matak dikasih peredam sakit. Soalnya loba lah ayeuna di Jakarta lah. Tong ngomongkeun di Bandung nu aya teh di Jakarta. Jadi si tato artis itu bekerja sama dengan dokter bius. Agar misalkan si pasien nggak kuat rasa sakit, dikasih opsi lah. Betul. Dikasih opsi untuk kalau dibius gimana gitu. Jadi gini, kadang-kadang kan ada misalnya tamu dari luar negeri ininya, nu hayang tato pinu sapoe. Kan kadang lamun sehari emang kan saya juga ngerasa lah di tato gitu kan nyeri. Berarti kalau bisa sawak-sawak nyemurin di. Ya kadang kan ada orang luar negeri temikir budget. Sih. Mikir budget gitu. Soalnya kan dari dolar ke sini dikonvertkan langsung berkembang sih duitnya. Betul. Kita ke luar negeri malah mengkerucut mengecil euy. Eleh lah. Jadi mau orang misalnya ditato ke luar negeri moal bisa lah. Mending kene di dieunya jeung barudak. Jeung barudak gitu. Jadi gitu. Aya orang lokari itu kan misalnya teu lila di dieu isukan neuk balik ki sapoe kudu anggeus nyawayahna misalnya nambahan 10 juta misalnya kitunya. Da recek 10 juta mah. Dari komunitas tato kan suka menyelenggarakan apa sih? Kontes. Apakah Mr. Eong mengikuti kontes tersebut? Dulu waktu masih muda itu masih menggebu-gebu. Anjir, sekarang udah tua. Ikutin. Ternyata ngikutin udah tua mah anjing teu kapake nama duit teh nama lain piagam. Sok gitu kan. Yang gimana mengikuti kompetisi? Sering. Soalnya di Paguyuban Tato Bandung khususnya itu hampir 3 bulan sekali kalau dulu ada. Anjir, berarti 3 bulan sekali untuk 3 kali nanti acara tahunannya ada besar gitu. Jadi itu buat small event. Ntar ada big eventnya. Gitu. Sampai sekarang juga masih dilaksanakan sih. Biasanya di daerah Bandung aja itu. Ya, Bandung aja karena komunitasnya memang benar-benar solid lah gitu. Kalau di Cimahi kan nanaonnya tengah hiji gitu. Jadi nggak ada wadah kalau di sini. Kalau di sana kan emang diwadahi ada tempatnya gitu kan. Paguyuban Tato Bandung. Betul. Ketuanya? Kalau sekarang tuh kayaknya Ebis Crow. Sekarang teh. Dulu Kimi. Kalau sekarang Ebis Crow. Untuk legalitas bertato itu ada, Om? Ada, jelas ada. Soalnya kan tato tuh itu berhubungan dengan medis ya. Berhubungan dengan medis. Berhubungan dengan medis itu nggak bisa sembarangan orang tuh megang mesin tato sama jarumnya, bener nggak? Paguyuban Tato Bandung ini mewadahi untuk orang-orang untuk menjadi profesional tato dengan SOP-nya yang betul. Nah nanti dikeluarin lah sertifikat ini legalitasnya. Gitu. Jadi ini aman. Gitu. Aman, udah aman lah gitu. Udah aman. Jadi orang itu di luar negeri juga sama. Kalau lisensi kita itu di luar negeri nggak tembus. Nggak. Berarti ini berlakunya cuma Indonesia aja. Nah, kalau lisensi Australia baru tembus kemana-mana. Gitu? Ya. Soalnya kan kalau ada standarnya gitu. Kalau di luar negeri tuh sampai segala macam dipakai buat ya peralatan medis tuh sampai. Jika nanti alat kopi di para kewe kabeh urangnya gelo
Makanya lisensi. APD, make APD Iya. itu juga teh. Betul. Gelo Ada salah satu yang mencontohkan seperti itulah nepikeun ka KB di buntel gitu. Nah itu lebih bagus gitu kan. Tiga pocong anjing. Asli. Wah, iya. Cuman emang jadi di sini kan kalau mau beli alat-alat tato medis gitu ya, asupna kan misalnya di luar negeri itu jarum tuh medis kan ya. Dan kita tuh tato tuh sebetulnya masuknya bedah kecil kan. Nah, jadi kalau di luar negeri itu memang betul-betul diperhatikan tuh si alat-alat itu. Nah kalau di Indonesia ada yang beli online bisa. Jadi itu si lisensi itu memang jang pajangan batur ningali oh iya geus boga lisensi. Jak lain yang barang beli gitu. Gitu. Jadi lisensi itu benar-benar dipakai, makanya emang di luar negeri itu kebersihannya memang paten banget. Kamu mempunyai tato artis yang jadi apa sih? Idola gitu. Saha ya tato artis idola kan aya murid kan pemain band mah. Orang beuki ka band ieu. Ieu pokoknya nah, kalau kamu ada enggak? Orang influencer mah Tadashi tato Jepang. Weh, berarti berbau naon sih gitu? Orientalnya. Jika yakuza gitu. Amun di Amerikana Bob Tyrell. Amun Indonesia mah orang ngefans ka bolehlah kasih kimik tah. Si Kimik. Jeung aya nu aduh poho deui urang teh. Blur Tato Bali. Blur Tato. Berarti bagus-bagus ya itu. Wah, mengerikan. Kalau masalah bagus mah ya tergantung relatif lah ya. Tergantung penikmat lah. Tapi kalau menurut saya karya mereka memang wah mengerikan. Kan baru pertama kali NATO tuh kan sekitaran tahun berapa sih? 2015. Itu masih belajar-belajar kan ya? Wah iya masih ya, belajar gitu. Belajar. Dibilang masih asal juga asal sih Bu. Jadi kita tuh belajar tuh bukan belajar tapi berdasarkan pengalaman gitu. Itu kan ada titik dalamnya harus gimana? Nah dulu itu nggak tahu lah. Main jebro-jebro doang. Sikat lah. Kalau sekarang mah kan ada harus segini ya, pakai perasaan sakit gitu. Ya, termasuk itu juga kan dipelajari lah gitu. NATO pakai mesin coil juga pernah? Belajar pakai mesin coil, tapi mesin coil tuh dulu tuh memang worth it lah di zaman itu daripada kan bikin dari dinamo Tamiya apa rakitan gitu. Karena dulu tuh beli jarum tato aja susah. Susah. Jadi kalau misalnya ada mesin coil tuh, oh ini udah paling bener ya gitu kan. Oke-nya lah ya. Paling oke. Tapi kan harga naga puluhan juta kan. Sampai saat itu. Nah, di saat itu tuh memang mesin coil tuh nggak oke lah. Soalnya dulu tuh nyari nanti dinamo biasa gitu, pakai pulpen gitu. Si jarum lagi tina senar gitar anjir, ripuh aing Betul. Jadi si coil ini tuh memang udah paten dulu tuh, jarumnya juga khusus kan gitu. Dulu susah lah. Cuman Ken Tato yang jual dulu kan. Legend nih Ken Tato. Legend banget lah itu mah. Selamat tengah denger Ken Tato. Masih ada sekarang. Masih ada. Dulu kan begitu. Cari tinta yang bagus aja sulit dulu ya. Tapi zaman saya belajar itu udah dimudahkan karena banyak online dulu. Dimudahkan. Cuman ya dulu relatif disebutnya mahal. Kalau sekarang tuh sebetulnya kan karena mungkin sudah menjamur jadi makin banyak tuh jadi makin murah. Murah aja. Ada yang membandingkan harga karena BU si tukang tatona. Meureun ya. Ya, loba gitu. Semakin banyak ya wayahna. Jadi kalau semakin banyak itu masuknya kan industri. Bukan seni gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya industri anjing sabaraha ge hajar we gitu kan. Gak lihat dari karya seni teh ya. Da industri. Soalnya kan kieu ayeuna mah ku zaman ayeuna teh gagambaran teh asa beuki menurun selera si customer klien teh. Maksudnya? Jadi permintaan teh nu gara rampang klien nu kadara ieu teh. Jadi nu laleutik naon gitu kan. Barato mah zaman barato. Wah, kejerebret we nya. Garade gitu. Apa dari faktor zamannya emang seperti itu meureun? Sebenarnya yang
mentrenkan tato-tato seperti itu teh rapper anu tatona acak-acakan. Nah, ngatrenkeun si naon? Si model tato seperti itu nah kabawa ka Indonesia ya geus nepikeun ka ayalah 5 tahun Ke belakang. Mhm. Ya, blog gitu kan. Jadi kan Kecil jadi banyak. Ya, Biasanya kan nah berebet. kalau dulu enaknya dulu ya, kalau belajar tuh emang enak dulu. Gambar tuh mintanya setangan, satu kaki. Kalau belajar tuh enak yang gede-gede kan. Jadi sambil explore lah kita tuh gitu. Kalau sekarang kan kecil-kecil gitu. Oh, kalau di sini sakit nggak? Sakit. Tato tuh sakit ya. Oh gitu? Sakit. Nggak mau ditato. Makanya saya nggak mau ditato itu karena ditato kata orang itu sakit. No, say no. Sakit. Bohong lah kalau ada tato itu nggak sakit, bohong. Cuman ada titik-titik yang emang si kulitnya tipis. Ekstrim. Seperti yang tadi kan di ribs ini kan. Ya. Di sini kali ya. Biasanya yang nggak kena matahari tuh kayak ini sakit. Oh ini ya? Iya sakit. Biasanya kalau kulit-kulit nggak kena matahari emang kayaknya sakit. Bujur nggak kena matahari Di shadingnya bang ngenahin kan bujur nggak kena matahari. Emang nyeri bagian-bagian dalam nyeri. Oh nyeri ya. Aduh, batakna tong ditarato lah da nyeri. Da Ma bohong ayeuna anu ngomong geus nyeri mayar deui. Loba anu nanyakeun ditato nyeri teu. Nya urang mah jujur nyeri. Da ditojos ku jarum itu moal mungkin dinten teu da nyeri. Kecuali mun mawa anestesinya beda deui gitu eta moal nyeri lah. Gitu. 30% nya aman lah gitu. Ngaredam 30% mah ya. Aman. Apalagi di bius total kayak tadi ya. Itu mah kalau di bius total mah bisa sawak-awak itu mah. Jadi kita bangunnya udah penuh gitu. Anjir. Cuman nggak bisa nge-request, saya pengen begini ini nggak bisa. Nggak bisa. Harus fix dari pertama. Tapi kan begini dulu. Jadi kalau pertama dulu teh kita deal-dealan desain dulu, deal-dealan harga dulu. Nah, kalau misalnya udah fix desain-desainnya seperti ini, kerjakan. Jadi memang pas dia bangun teh udah jadi udah bener. Iya, udah bener. Pas dia udah bangun, anjir salah. Kudu nasirina cemberut cenah. Ai misalkan nu menta bius mah pastilah eta tato artisnya geus bener-bener edan lah. Pasti. Soalnya deku harga biusnya kan lumayan nih. Lumayan sih artisnya nu butut gitu kan. Mal mungkin lah itu lebar duit meureun. Geus terjamin. Jeung nu ngayakeun bius-bius gitu memang tato artis terkenal lah. Selain berkegiatan bertato, di luar nato ada kegiatan lain? Oh ada, jelas. Apakah itu? Mobile Legend. Orang termasuk gamers. Benar. Gamers anu memang benar-benar edik lah. Karena memang di Mobile Legend teh orang boga Nana 5 Jawa Barat. GGO euy. Nah, eta kegiatan orang sehari-harinya main Mobile Legend. Kayak ikutan main Mobile Legend yang orang. Oke, kita invite aja bareng-bareng lah kita. Nih, jadi kumahanya dah enak kieu. Aya di tato gawe sakedeung lobana ulin gitu. Karena mengisi kekosongannya main game lah gitu kan. Main Mobile Legend. Mobile Legend. Kalau tanker terbaik pakai Belerik ya. Oke. Sama si Gatot. Kalau di Mobile Legend saya cuma bisanya tank doang. Kalau nggak Bele, Gatot. Kalau nggak Gatot ya si Prengko. Udah weh. Ya. Kalau ditah make belat Iya, betul. Hese memang kudu gold dan kudu loba. Kan gold. Orang player player mage, player fighter. Nah, orang nu malas teh tengan core. Hah? Core. Core Kan kudu naonnya farming nanti mimiti gitu kan. Farming ti mimiti. Nah, eta kegiatan orang selain yang ngurus budak lah gitu. Wah, benar. Family man. Ya, harusnya antar jemput anak sekolah. Kegiatan yang lainnya itu saya yang lakukan sehari-hari. Oke. Dari tampangnya yang serem dan goreng patut ini dia adalah ayah yang bertanggung jawab, benar tak? Right. Beginilah, nggak ada nggak ada tandingan lah. Budak mahnya kalau menurut saya gitu, mungkin menurut bapak-bapak yang lain mah nggak tahu lah ya. Anak mah nggak bisa ditukar sama apa aja. Ya tuh. Anugerah terindah yang pernah dimiliki itu. Betul. Kegiatan saya ya nggak ada lain, main game, ngurus anak antar-antar, udah cukup segitu.
Begitu Sesimpel itu dan Sesimpel- sebahagia itunya Sesimpel itu sebagai itu dan itu menghabiskan memang waktu yang lumayan ya. ya seharian itu bisa gitu kan. Dan tinggal nunggu jackpot we jadi tukang non bandar beas non Grosir. eta grosir bae we bandar beas geus Nah, naon lah gitu. Nu penting kan ieu urang teh aya masana urang geus kudu eureun ti dieu, lain urang bosen karena memang faktor faktor sesuatu lah ya. sesuatu lah misalnya di panon kumaha lah gitunya. Nah geus capek gitu. Ya hayang nu santai lah gitu maksudnya. Hayang nu santai anu naon ya nu enteng teu mikir gitu tah. Karena memang di dunia tato mah ada aduh mikir euy. Dalam berkarir menato itu Ya, pernah tuh malaweng sampai anjing aing salah Oh. teu jiga kieu pernah. dan si konsumen menyadari gitu nah ya Ada diperbaiki lagi ada, gitu. Ada. Gimana tuh ceritanya? Ya dalam ada lah misalnya kadang kita tuh ya dari thermal yang gak jelas, apakah dari tulisan yang salah ada. Terus Ada. Ya mau nggak mau kita tanggung jawab lah, maksudnya Dibenerin lagi. atau misalnya dibikin apa lagi. itulah manusiawi lahnya. Ya ada aja. Tapi itu dulu kalau sekarang sih jarang sih. Karena Iya. saya sekarang lebih memperhatikan oh ini begini, gak mungkin non kita memastikan ini nggak salah, kita liatin dulu ke kliennya seperti apa. Kalau udah oke deal ya gas aja gitu. Kecil kemungkinan lah buat melakukan Sekarang kesalahan. karena belajar dari pengalaman dulu kan. Ya, Kalau ada dulu salahnya. mah ada banyak. jam terbang juga Betul. sering menato pasti kesalahan juga diminimalisir lahnya. Betul. Nah, sekarang kan lagi tren juga tuh yang tatonya ada yang salah di blok semua gitu. Cover up apa blok item nih? Ya bebas lah, yang di blok hitam ada, apa yang di cover up. Gimana nih pengalamannya gimana sok? Biar pada tahu. Nih kalau di cover up itu gambar yang misalnya kurang bagus, itu diganti gambar, dibagusin sampai hasilnya bagus. Tergantung si konsumen. Ya, Misal gambarnya kecil jadi agak gede. Ada gitu. juga ada itu kemungkinan misalnya kalau misal cover up itu lebih gede dari gambar sebelumnya. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya yang di blok hitam itu saya juga nggak ngerti ya. Ada orang yang mau di blok hitam gitu. Ya mungkin ada sebagian orang yang kan ada segini di blok. Ada banyak banget. Pertamanya mungkin karena udah putus asa mungkin ya. Nggak tahu. Tapi pertama lihat mah si pemain bass race again kan blok blok tribal. Tapi kan itu ada berbentuk. Tribalnya kan. Banyak tribal. Ini kan kalau hitam semua. Oh hitam wes ngeblak-blak gitu. Padahal dia minta ke Tuhan dilahirkan negro dulunya ya. Bisa jadi sih. Harusnya. Gitu, saya nge-requestnya. Orang hayang burem gitu, yang koneng gitu dilahir gitu. Kulitnya ya hayang black sih. Wah, gitu itu. Tapi sih sebenarnya mau di kulit bulenya asa mantas gitunya di blok hidung teh. Tapi di Indonesia mah asa aduh euy. Ya jadi sebagian misalnya juga orang ya sebagai seniman tatonya asa risi oge kitu mun ningali anu geus tato di beungeut gitunya. Kan seni nggak ngerusak juga gitu kan maksudnya teh. Ada batas-batasannya gitu. Ada batas ya kalau menurut saya nih ya. Agak risih juga misalnya ada tato di muka gitu. Duh, sia teh deuk nanaonan deh banget mah gitu kan. Muka itu. Tapi pernah nato di muka? Oh, aku enggak. Belum pernah. Aku nolak karena aku tidak apa ya. Asa mun urang nyieun dinu beungeut teh asa anjing lain aing banget. Karena gini, muka tuh identitas kita nya. Mau dirocet-rocet gitu. Kayak mau misalnya KTP naon kan jadi beda meureun. Gitu. Pas di paspor aja. Asalna aya Wuhan, dolna jadi ayaan. Gini aja Jen. Menurut kamu ya, jadi orang nu nanya ya, nah aku mah pendapat mun mukamu di tato-tato setuju tuh. Di muka? Kalau kata saya sih bebas itu tergantung orang nanya. Betul. Cuman ya lebih baik enggak lah gitu kan. Kan enggak. Lebih baik. Padahal kan banyak di tubuh tanya anu buat berseni itu banyak lah selain di muka gitu kan. Ya itu saya bukan melarang, cuman saya agak risih aja nggak suka gitu. Makanya saya nggak mengerjakan juga kalau tato di muka. Oke. Ini semakin mantap, semakin panas. Kita tutup aja acara obrolan tentang tato mentato ya. Siap.
Dan terima kasih untuk info-infonya. Oke. Bro, bagi kalian mau ditato di Eong Tato, ini ada di Jalan Embang apa? Raden Embang Artawijaya nomor 8. Nah, Atau kalau dulunya jalan SMP lah. SMP 1 lah. dekat apa ini? Depannya Purwacaraka, boleh? Nah, depan Purwacaraka nih, namanya Eong Tato Studio. Ya, Nah, betul. bisa kalian booking si Eong. Bebas booking apa aja ya. Bebas. Saya cowok murahan. Aku cowok mahal. Oke, kita akhiri podcast basa-basi ini dengan basa-basi bahas santai bareng seniman.